Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Pak Muhammad Golam Isakan selaku dosen pengampu mata kuliah integritas material dan struktur. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Keisha, Yasin, dan Dea akan mempresentasikan hasil studi kasus yang berjudul A Predictive Approach to Fitness for Service Assessment of Pitting Corrosion. Lalu next selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang di mana dari studi kasus ini membahas pentingnya bagaimana sih menjaga integritas komponen industri, terutama dari pipa yang aman yang mengalami potensi pitting corrosion. Pitting corrosion sendiri itu merupakan bentuk korosi yang dimana sangat berbahaya karena bisa menimbulkan lubang yang sangat dalam, sulit dideteksi. Nah, hal itu disebabkan karena air, garam, kelembapan, dan bahan kimia yang bisa mempercepat terbentuknya pit. Nah, metode convectional dispense conventional tidak cukup untuk memprediksi perkembangan pitting, sehingga diperlukanlah untuk metode probabilistik yang mana memastikan keputusan inspeksi dan juga pemeliharaan yang dapat dilakukan oleh pipa dan efisien. Nah, di sini ada pun dari latar belakang yang mencari tujuan penelitiannya. Pertama, di mana di sini kita akan mencari kelayakan dari operasi pipa baja api 5X65 yang dimana mengalami kerusakan pitting corrosion berdasarkan dari pendekatan fitness for service atau FFS. Dan yang kedua, di sini kita akan menghitung dan menganalisis dari parameter kerusakan, yaitu dari EPD-nya, MPD-nya, menggunakan modal probabilistik. Dan yang ketiga, di sini akan memprediksi penurunan kekuatan pipa melalui perhitungan burst pressure menggunakan metode penggunaan standar INV F101. Nah, adapun ruang lingkup dari studi kasus ini pertama peralatan yang dianalisis yaitu pipa baja API 5L-X65. Yang kedua, jenis kerusakan yang ditinjau cuma berdasar pada local corrosion yaitu berupa pitting corrosionnya. Yang ketiga, data kerusakannya juga berupa APD dan MPD yang dimana diperoleh dari pemodelan probabilistik bukan dari inspeksi langsung seperti UT, CT scan ataupun radiografi. Dan yang keempat, fokus penelitian ini juga diarahkan pada prediksi integritas dinding pipa dan juga penurunan kekuatan struktur tanpa membahas aspek operasional lain seperti fatigue, vibrasi ataupun fenomena multipass flow. Nah, di sini mungkin tadi udah disinggung adapun pipa. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi deskripsi komponen yang akan di studi analisis, yaitu peralatannya pipa baja API 5L-X65, di mana kode identifikasinya itu segmen analisisnya sepanjang 200 mm, lokasinya terdapat di offshore platform, terus fungsinya itu untuk mengalirkan fluida yang bertekanan dalam sistem proses industri. Nah, mungkin di sini ada dijelaskan juga dari data desainnya, dari diameter luarnya, ketebalannya, kekuatan sistemnya, tekanan operatif, dan lain-lain. Dan di sini juga dijelaskan dari kondisi operasi aktual dalam sistem perpipaannya, di mana tekanan operasi yang terjadi itu 1,05 megapascal. Kemudian untuk komparatif tidak dicantumkan dalam jurnal. Kemudian jenis fluida yang dicantumkan itu adalah fluida proses tentang korosi. Terus kemudian ada potensi air, bahkan adanya klorida. Lalu untuk beban sikliknya juga tidak dianalisis. Nah, di sini akan dijelaskan mekanisme kerusakan atau kenapa terjadinya kerusakan pipa itu, yaitu karena terjadinya pitting corrosion. Jadi, pitting corrosion ini membentuk lubang kecil tapi sangat dalam yang menyebabkan berbahaya untuk sistem industri. Why? Karena pertama dia sulit dideteksi, kemudian juga menurunkan kekuatan, dan yang ketiga dia dapat menyebabkan perforasi. Nah, mekanisme kerusakan pertama kali itu dinamakan initiation pitting, yang dimana terjadi saat lapisan pasifnya rusak, yang disebabkan dari ion kloridanya, kelembapan di bawah isolasinya, cacat permukaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga mekanisme kerusakan kedua dilakukan adalah program ketebalan logam. Pertumbuhannya dipengaruhi dari kondisi elektroniknya, pH, dan bahkan terbatasnya divisi oksigen. Mungkin di gambar sebelah ini dimodalkan dengan Markov chain, di mana pertumbuhan pit yang terdapat. Kemudian selanjutnya ada pun mekanisme kerusakan di mana pertumbuhan pit density atau APD. Nah, pit nggak hanya tumbuh, tetapi juga bertambah jumlahnya. APD itu dimodelkan dengan non-homogeneous Poisson process, di mana semakin lama operasi maka semakin banyak juga pit pada permukaan. Berikut adalah gambar pertumbuhan pit density yang semakin lama semakin banyak pada permukaan. Next, di sini mungkin akan dijelaskan pertumbuhan dari maksimum pit atau MPD. MPD sendiri itu adalah kedalaman pit terdalam. Paling penting adalah
lewat FFS. Nah, semakin dalam MPD-nya, maka semakin besar juga risiko perforasinya. Nah, MPD yang bertambah pasti bertambah jelas apa seiring waktu operasi. Jadi berikut ini ditampilkan dari grafik maximum peak over time, yang dimana semakin lama semakin meningkat atau bertambah jelas seiring waktunya operasi. Nah, next di sini adalah penurunan kekuatan pipa. Nah, di mana pitting yang tadi terjadi itu akan pasti mengurangi ketebalan efektif. Nah, burst pressure itu akan dihitung pakai di RP F101. Jadi semakin besar MPD-nya, maka semakin turun juga tekanan maksimum yang amannya. Nah, mungkin di sini akan ditampilkan di mana grafik ini penurunan burst pressure terhadap waktu. Jadi ditunjukkan bahwa semakin besar MPD-nya, maka semakin turun juga tekanan maksimumnya. Next di sini adalah dampak akhir dari mekanisme kerusakannya, di mana pertama penurunan kemampuan pipa menahan tekanan, kedua resiko perforasi dan kebocoran, lalu ketiga konsentrasi kegemukan tinggi pada dasar pit juga bisa menyebabkan potensi kegagalan getas, dan terakhir adalah probabilitas kegagalan meningkat karena seiring bertambahnya MPD dan EPD-nya. Selanjutnya terdapat level evaluasi yaitu menggunakan metode pendekatan probabilistik level 3 yaitu predictive FFS. Untuk non-homogeneous Gaussian process atau NHPP merupakan jumlah pit atau EPD. Selanjutnya variable distribution yaitu waktu initial pit. Selanjutnya ada non-homogeneous Markov process yaitu pertumbuhan EPD pada density RPF101 yaitu burst pressure. Selanjutnya pada FOSM dan non-Carola yang merupakan reliability index D dan probability of failure PF. Ini merupakan metodologi FFS prediktif. Next. Selanjutnya pada model pertumbuhan Markov proses, yaitu pada gambar yang di kiri merupakan hitung pertemuan pipa dengan kedalaman yang berbeda. Pada gambar yang di kanan merupakan ketebalan pipa yang dibagi menjadi banyak state, yaitu 1 hingga 100. Pada pit yang bergerak dari state dangkal merupakan semakin dalam secara stokastik. Ada model menghitung kedalaman pit, maksimum atau MPD sebagai input FFS. Next. Selanjutnya pada representasi geometrik peak untuk DMV RPF101 untuk bagian A ini merupakan profil pipa dengan pitting acak. Selanjutnya pada bagian B ini merupakan penampal AA yang merupakan variasi kedalaman pit. Pada C ini ialah penyederhanaan bentuk pit ke rectangular projection. Itu agar dapat dimasukkan ke persamaan burst pressure DMV RPF101. Ini gambarnya. Next. Ini terdapat data yang digunakan untuk data korelasi yaitu Weibull, yaitu merupakan initial pit. Untuk NHPP merupakan average pit density atau EPD. Selanjutnya NHMP itu merupakan maximum pit depth atau MPD. Selanjutnya pada data geometri, untuk diameternya itu yaitu 812,8 mm. Untuk thickness-nya itu 19,10 mm. Pada bentuk pitnya itu dapat diubah menjadi rectangular projection. Pada data material dan operasi, untuk materialnya itu yaitu 5L x 65. Untuk strength-nya itu normal yang dapat didistribusikan. Ada operasi yaitu Gumbel distribution dengan mean 15 bar. Selanjutnya pada prediksi maksimum peak depth atau MPD untuk APD itu merupakan NHPP. Selanjutnya pit grow itu merupakan Markov proses hasil MPD min dan MPD 95%. Untuk hitung burst pressure atau PPDC itu merupakan menggunakan DMV RPF101 dengan MPD itu dapat menentukan remaining thickness. Pada limit state dan reliability untuk GT-nya itu PPDC dikurang plot, D-nya itu dihitung dengan FOSM dan PS dihitung dengan Monte Carlo. Untuk remaining life itu ada 3 kriteria, yaitu yang pertama sama dengan estimate thickness, untuk PPDC itu sama dengan plot, dan PF itu 0,5. Untuk hasilnya itu
RL min sama dengan 9,53 tahun dan RL-nya itu 95%. Itu ialah 3,34 tahun dengan konservatif yang dapat dipakai oleh FFS. Untuk hasil analisis yaitu remaining thickness. Untuk remaining thickness ini kita dikurang MPD dengan MPD-nya itu 95% mencapai setengah thickness pada 3,34 tahun. Untuk MPD min itu mencapai nilai yang sama pada 9,53 tahun. Dapat dilihat pada grafik MPDT di sebelah kanan. Next. Selanjutnya, hasil analisis remaining strange factor untuk min itu nilainya itu 10,37 tahun, lalu 95%-nya itu 3,5 tahun. Untuk RSF itu dapat dihitung dengan PBDC dibagi PBD. Untuk RSF yang lebih rendah itu seiring bertambahnya dengan MPD. RSF mencapai nilai yang batas pada grafik di burst pressure ini. Selanjutnya, MWP dari skor kesesakan. Untuk MWP dihitung dari burst pressure atau DMV F101 pada awal operasi ialah 20 hingga 22 bar. Lalu MWP ini memiliki 15 bar yang terjadi pada untuk mainnya itu 10,44 tahun, lalu 95% itu 3,34 tahun. Pada gambar ini MWP itu turun signifikan seiring bertambahnya MPD. Selanjutnya untuk remaining life itu MPD-nya itu 1,5 T dengan mainnya 9,53 tahun, 95% itu 3,34 tahun. Ada PPDC sama dengan top, mainnya itu 10,37 tahun, 95% itu 3,34 tahun. PF-nya itu 0,5 dengan mainnya 10,32 tahun dan 95% itu 3,43 tahun. Nilai yang diambil yang konservatif yaitu RL sama dengan 3,34 tahun. Untuk interval inspeksinya itu setengah dikali RL sama dengan 1,67 tahun. Lanjut, di sini terdapat evaluasi risiko operasi yang dimana penilaian risiko berdasarkan kerusakan itu kejadian korosi yang meningkat seiring obat pipa, lalu thickness loss signifikannya pada 3,34 tahun, yaitu resikonya tinggi, dan PF meningkat tajam setelah tahun ketiga yang dimana risiko medium high hingga high. Lalu penilaian risiko berdasarkan tekanan operasi di sini awal operasinya itu risikonya rendah, 3,34 tahun itu risikonya tinggi, lalu 10 tahun itu risikonya sangat tinggi. Lanjut, di sini terdapat klasifikasi risiko operasi berdasarkan IPA 580 atau RBA yang dimana probabilitasnya itu 0 sampai 3 itu rendah, 3 sampai 5 itu sedang, dan lebih dari 10 itu tinggi. Yang dimana konsekuensinya itu high, offshore, kebocoran ledakan, keselamatan, dan lingkungan. Lalu matriks risikonya itu 0 sampai 3 itu rendah, 0 sampai 3 itu medium, 3 sampai 5 itu medium high, 5 sampai 10 itu high, dan lebih dari 10 itu very high. Lalu evaluasi risiko jangka pendek versi jangka panjang itu 0 sampai 3 tahun itu aman, inspeksi awal tapi diperlukan. Lalu 3 sampai 5 tahun itu pengawasannya harus lebih ketat, dan 10 tahun itu tidak aman tanpa mitigasi. Next. Lalu di sini terdapat implikasi operasional offshore yang dimana lingkungan sulit, yaitu dapat risiko pittingnya tinggi, potensi shutdown, dampak keselamatan dan lingkungan. Yang dimana risiko meningkat signifikan setelah 3 tahun, yaitu diperlukan inspeksi wajib sebelum 1,67 tahun, lalu setelah 10 tahun itu sangat tinggi risikonya, lalu komponen masih fit for service dengan pemantauan dan mitigasi. Next. Lalu di sini terdapat diskusi dan interpretasi yang dimana terdapat 5 aspek. Yang pertama itu stabilitas kerusakan yang dimana berkembang cepat dan progresif, MPD-nya meningkat 3
3,4 tahun atau 95% ke 9,53 tahun. Lalu lanjut pertumbuhan mengikuti pola fungsian yang memperlambat tapi tetap akumulatif. Lalu yang kedua itu ada relevansi operasi yang sangat relevan untuk offshore, fasilitas topside dengan isolasi mengalami corrosion under insulation, metodologi prediktif esensial karena inspeksi periodik sulit, dan EB optimal untuk interval terbatas. Lalu ada kesalahan operasi atau maintenance yang dimana faktor akselerasi kritis, insulasi buruk, pemeliharaan tidak memadai, dan fluktuasi temperatur, dan juga kontaminasi klorida, lalu data operasi kalibrasi parameter model untuk presisi. Dan yang keempat itu adalah soal kerusakan yang dimana fitting lokal elektrokimia bukan fatigue atau SCC atau bending, yaitu murni dari korosi under insulation melalui sel korosi lokal. Pit dalam bisa jadi konsentrator tegangan untuk inisiasi SCC atau fatigue jika beban siklik. Lalu inspeksi tambahan yang dimana wajib dilakukan maksimal setengah remaining life. Inspeksi pertama yaitu 1,67 tahun atau 4,77 tahun dengan teknik UT, PUT, PIC untuk verifikasi MPD dan kalibrasi model. Lalu kesimpulannya lalu ada kesimpulan juga, yaitu model kerusakan yang dimana korosi pitting atau lokalisasi pada permukaan logam debu insulasi yang terdapat di lingkungan laut, yang dimana air terperangkap, klorida agresif, dan korosi under insulation. Lalu berkembang sangat progresif, yaitu pit menembus ketebalan atau loss of containment. Yang kedua itu ada kelayakan operasi yang dimana statusnya itu fit for service dengan syarat pemantauan rutin dan inspeksi periodik wajib. Lalu ada MAWP baru yang menurun progresif seiring pit berkembang, dan remaining life yaitu dengan MAN 9,53 tahun, lalu presentasi 95% yang sebesar 3,34 tahun, lalu inspeksinya maksimal setengah sisa umur yaitu 1,67 sampai 4,77 tahun dengan level FFS yaitu ada level 2 dan level 3 dengan akurasi tinggi yang memperhitungkan semua ketidakpastian. Dan di sini terdapat rekomendasi yaitu continue in service post monitoring, yang dimana tindakan itu lanjut operasi dengan memantau korosi dan validasi model. Yang kedua itu inspeksi periodik dan NDT, yang dimana dengan tindakan UT, PUT, PIC sesuai jadwal dan memverifikasi MPD dan kalibrasi model. Yang ketiga itu ada repair, patch or welding or sleeving, yang dengan tindakan patch repair atau weld repair atau teknik sesuai standar. Lalu yang ketiga itu ada di rating, menurunkan MAWP dengan tindakan kurangi POP sesuai MAWP baru hasil assessment. Yang terakhir itu ada replacement dengan mengganti segmen pipa atau material yang lebih tahan korosi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.